Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Berikan dulu senyum terbaikmu kepada teman di sebelahmu. Berikan dulu senyum termanismu sama di depanmu. Sudah? Sudah? Sudah diberikan? Senyum terbaik dan senyum termanisnya? Oke, sekali lagi, berarti lebih semangat ya. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Siap. Beri salam. Selamat pagi. Kata dimulai. Sudah selesai. Oke. Ada yang lapar? Tidak. Sarapan tadi dari rumah? Sarapan? Sarapan. Siapa yang sarapannya ayam? Lauknya ayam, mamanya di rumah masak ayam. Siapa yang hanya masak telur? Oke. Jadi, atau ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Bah. Masih ada? Oke. Sarapan itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan sarapan di pagi hari akan membuat kita semakin konsentrasi. Jadi usahakan pagi-pagi datang ke sekolah dalam keadaan perutnya terisi atau sarapan. Tidak harus sarapan yang mewah-mewah, ya. Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, sarapan itu baik untuk kesehatan, baik juga untuk konsentrasi. Jadi selama pembelajaran nanti bisa konsentrasi. Pikirannya tidak, lama kali istirahat ya, aku udah lapar loh. Tapi kalau kamu sarapan, ya, perutnya tidak keroncongan. Jadi, untuk hari selanjutnya, usahakan sarapan. Bahagia hari ini? Bahagia, Bu. Bahagia hari ini? Happy? Iya. Kita datang ke sekolah, jangan membawa beban pikiran. Jangan stres. Ya. Datang ke sekolah harus dalam keadaan bahagia, dalam keadaan happy, dalam keadaan senang. Kita pun belajarnya senang. Oke? Supaya kita lebih semangat lagi, Ibu minta untuk berdiri. Sudah? Oke. Tepuklah. Lap kecil, lap sedang, lap besar, lap jumbo. Pagi hari ini kita penuh cinta. Tapi ada Ibu Lia yang masih belum semangat. Ya, ada Ibu Lia belum semangat. Tepuklah. Lap kecil, lap sedang, lap besar, lap jumbo. I love you.
Oke. Kemudian tepuk wah. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Iya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Yang tepuk the best di kelompok samping ibu ada yang kurang semangat. Tahu the best nak? Yang terbaik loh. Ya? Oke, lebih semangat lagi. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, udah semangat kan? Udah semangat kan? Oke, jika sudah semangat, Ibu minta kita menyanyikan lagu wajib. Karena lagu wajib itu adalah salah satu lagu yang harus kita kuasai sebagai warga negara Indonesia. Dalam keadaan siap, menyanyikan lagu wajib harus posisi siap. Oke? Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Paham ya? Tahu lagunya? Oke, kita mulai. 2, 2, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar sambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Ada teman-temannya yang tidak datang, nak? Ada yang tidak hadir? Siapa? Siapa? Arif sama Ulia. Untuk Arif, belum ada informasi sama ibu di pagi hari ini. Tapi untuk Ulia, dari kemarin dia sakit, ya. Kita doakan sama-sama, semoga Ulianya cepat sehat. Supaya Ulia dapat kembali bersama kita belajar di kelas kita ini. Ya, makanya Ibu bilang tadi, sarapan penting supaya kita tetap sehat. Bukan hanya sarapan, tetapi juga makan tepat waktu atau makan secara teratur. Oke? Minggu lalu pembelajaran pendidikan Pancasila kita adalah tentang fungsi Pancasila. Siapa yang masih ingat apa saja fungsi Pancasila yang sudah kita pelajari? Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada lagi? Pancasila sebagai identitas atau jati diri bangsa. Iya, betul. Nah,
Itulah yang kita pelajari minggu lalu. Apa kaitannya hari ini? Salah satu fungsi Pancasila adalah yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Apa tujuan pembelajarannya, Nak? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Paham? Paham? Jadi nanti ada hasilnya kita belajar tentang pengamalan Pancasila. Ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Sama-sama membacanya. Oke. Kemudian pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapa itu? Apa simbolnya? Bintang. Ya. Kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya dengan yang pertama, yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Yang ketiga, agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda. Karena sila pertama adalah nilai ketuhanan. Oke, kemudian pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila keberapa, Nak? Apa simbolnya? Rantai. Dalam sila kedua, Pancasila, terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila. Misalnya dengan cara berikut. Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Kemudian, pengamalan sila persatuan Indonesia. Sila keberapa itu? Apa simbolnya? Pohon beringin. Berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan. Yang pertama, Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. yang kedua, Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. yang ketiga, Dan teman-teman tidak membeda-bedakan suku dan iya, di situ ada tadi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena Indonesia itu adalah berbagai macam suku, berasal dari berbagai daerah yang mempunyai bahasa daerah berbeda-beda. Kalau tidak ada bahasa nasional sebagai bahasa Indonesia, dapat tidak kita berkomunikasi? Mungkin Sinanda, karena dia orang Jawa, ngomong bahasa Jawa sama ibu nggak mengerti. Karena ibu orang Medan suku Batak. Atau siapa di situ suku Padang. Nabila ngomong sama ibu menggunakan bahasa Padang. Ibu kira-kira mengerti tidak?
Tidak mengerti. Makanya karena kita berbagai suku sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kemudian pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keberapa itu, Nak? Sila keempat. Ya, apa simbolnya? Kepala banteng. Sila keempat adalah nilai kerakyatan, demokrasi, musyawarah, ya. Pengalaman sila keempat Pancasila bisa kalian lakukan di antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa nih, Nak? Sila kelima. Apa simbolnya? Padi dan kapas. Sama-sama kita baca. Sebagai siswa, kalian dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan banyak cara. Di antaranya sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Iya. Sila kelima adalah memiliki nilai keadilan. Ya. Jadi itu contoh-contoh pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian perhatikan. Coba perhatikan gambarnya. Sesuai pengamalan Pancasila sila keberapakah ini? Sila keberapa? Sila pertama. Mengapa? Karena gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang beribadah. Ada berapa agama yang diakui Indonesia? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Iya, itu agama yang diakui di Indonesia, ada 6. Tetapi ada juga orang yang memiliki aliran kepercayaan, ya. Oke. Kemudian coba perhatikan gambarnya. Gambar mana yang menunjukkan pengamalan Pancasila sila kedua? Gambar yang A. Apa yang mereka lakukan? Yuk, membantu sesama. Tadi sudah dijelaskan bahwa sila kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Membantu sesama dalam hal apa? Yang membutuhkan. Contohnya, yang mengalami korban banjir, yang mengalami bencana alam, apalagi yang mengalami musibah. Bahkan yang pernah kita lakukan di sekolah, contohnya mengumpulkan sumbangan apabila ada orang tua kita, orang tua teman kita yang meninggal. Yang B, sesuai tidak? Mengapa? Mengapa? Berantem. Padahal sila kedua mengajarkan harus saling sayang, bukan saling berantem.
Siapa di sini yang suka berantem? Siapa di sini suka berantem? Yang suka berantem, perbaikilah sikapnya, karena itu melanggar sila kedua. Sila kedua. Kalau suka berantem, punya teman tidak? Tidak, ya. Oke. Kemudian, gambar mana yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga? Gambar yang mana? Apa yang mereka lakukan? Upacara bendera. Itu di mana? Di sekolah. Apa kaitannya sila ketiga dengan upacara bendera? Karena dengan kita mengikuti upacara bendera, kita sudah menunjukkan sikap bahwa kita cinta tanah, memiliki rasa nasionalisme, ya. Kemudian sila ketiga berbicara tentang persatuan atau nilai persatuan. Yang B, sesuai tidak? Apa itu gambar B? Membuli. Diizinkankah membuli? Tidak. Membuli itu dilarang, tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila dan tidak sesuai juga dengan undang-undang. Minggu lalu kita kedatangan tamu dari kakak-kakak mahasiswa yang menyampaikan tentang apa? Bullying. Tidak boleh membuli. Harus menjaga kerukunan. Baik di rumah, di sekolah, bersama teman, bersama guru, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya, tidak ada di sini yang suka membuli kan? Ibu harap tidak ada. Oke. Gambar manakah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat? Apa yang mereka lakukan pada gambar A? Pemilihan ketua kelas. Karena ada yang menulis hasil suara. Berarti mereka sedang melakukan pemungutan suara. Karena pemilihan ketua kelas itu berdasarkan suara terbanyak. Iya. Itu kita lakukan tidak? Kita lakukan saat kapan? Waktu kita baru masuk kelas 6, kita sudah melakukannya dengan pemilihan ketua kelas dan perangkat yang lain. Kemudian gambar B. Sesuai tidak? Mengapa? Apa yang ditunjukkan pada gambar B? Membuli? Membuli teman atau apa? Dari wajahnya marah-marah. Terus kayaknya dia membentak temannya, sampai digituin kan? Boleh nggak sikap seperti itu? Apabila kita memberikan pendapat, tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada teman. Yang kedua, kita juga harus berbicara dengan sopan. Tidak boleh asal marah-marah. Tidak boleh asal membentak-bentak teman. Ya, tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Tidak hanya di sekolah dengan temanmu, tetapi juga di rumah. Oke? Sila keberapa ini? 5. Sila keberapa ini? 5. Sila kelima. Gambar manakah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima? Gambar mana? Apa itu yang gambar A? Ayo kita menabung. Ya, karena tadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa sila kelima mengajak kita supaya menerapkan tidak bergaya hidup mewah.
tidak bergaya hidup boros. Tetapi kita harus hidup hemat dan hidup sederhana. Mungkin banyak kalian lihat TV-TV, banyak yang pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer harta. Perlu dicontoh tidak? Perlu dicontoh tidak? Tidak, karena tidak sesuai dengan sila kelima. Karena sila kelima mengajarkan kita untuk bergaya hidup hemat dan bergaya hidup sederhana. Makanya kita di sekolah semua seragamnya sama. Ya, ada peraturannya, semua seragamnya sama. Supaya apa? Tidak membedakan. Oh, dia orang kaya, pakaian yang dia pakai itu mahal. Oh, saya orang yang tidak punya. Saya berasal dari keluarga sederhana. Pakaian saya pun biasa-biasa saja, jadi minder. Ya, makanya di sekolah itu dibuat keseragaman pakaian. Yang B, sesuai tidak? Mengapa? Karena boros. Dalam hal apa dia boros? Dalam hal apa dia boros? Membiarkan airnya mengalir tapi tidak digunakan. Sayang, jadinya terbuang-buang, ya. Padahal diajarkan menghemat, bukan hanya menghemat duit ya, tapi juga menghemat energi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok karena kalian akan berdiskusi. Perhatikan kelompoknya. Gita kelompok 1, Juan kelompok 2, Putra kelompok 3, Ceria kelompok 4, dan Melani kelompok 5. Nah, apa nanti yang kalian lakukan atau kalian diskusikan di dalam kelompok? Di sini Ibu ada kasih 2 cerita, ya. Ada 2 cerita, kemudian kalian menganalisis tentang cerita tersebut. Sesuai pengamalan sila keberapakah cerita tersebut? Atau yang dilanggar? Yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Apa yang diterapkan atau apa yang dilanggar? Nanti kalian analisis sendiri, kemudian dijelaskan apa alasannya. Di sini ada Ibu buat petunjuk kerja. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, jawablah pertanyaan berdasarkan teks. Yang ketiga, jika ada yang kurang jelas, bertanya kepada guru. Berarti bertanya kepada ibu. Itu petunjuknya. Jadi, ketika berdiskusi, namanya berdiskusi, itu sila keberapa? Sila keempat. Namanya berdiskusi, tidak hanya satu orang yang mengerjakan, tetapi berbarengan memecahkan persoalan atau permasalahan yang Ibu sajikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk diskusi. Jadi, setiap anggota kelompok berhak memberikan pendapat. Temannya yang lain juga harus menghargai pendapat temannya. Tetapi tidak boleh memaksakan bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Paham, Nak? Paham? Iya, oke. Boleh diskusikan? Tulis nama kelompoknya. Untuk membantu, boleh dibuka buku PPK-nya halaman 27.
Di situ ada bacaan untuk menambah wawasan kalian dalam menjawab pertanyaan. Berdiskusi, ya. Dibacakan bacanya sama temannya, baru apa pertanyaannya baru didiskusikan. Tunjukkan sama temannya. dipakai atau dipakai. Dipahami pertanyaannya ya, Nak? Apakah diterapkan atau dilanggar? Kalau diterapkan sila keberapa? Kalau dilanggar sesuai dengan tidak sesuai dengan sila keberapa? Berarti bisa cepat selesai kan?
Ada yang sulit? Dipahami aja pertanyaannya. Hmm. Ada yang sulit? Agak cepat ya, Nak. Sudah? Sudah? Kelompok 3 sulit? Ada yang sulit? Agak cepat ya, Nak. Lima menit lagi. Kelompok 5 udah? Sudah. Kelompok 1? Sudah? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Agak cepat lah ya. Kelompok 4? Satu lagi. Kelompok 5? Kelompok 3 yang masih ketinggalan. Ada yang sulit, Nak? Nomor berapa? Nomor 2. Tentang apa?
Itu sila keberapa? Sila keberapa? Kedua. Penjelasannya sesuaikan dengan ceritanya. Sudah? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Tinggal kelompok 1. Tinggal kelompok 3. Boleh lihat bukunya ya, di halaman 27. Dipahami lagi pertanyaannya. Boleh dicek lagi, didiskusikan lagi, udah benar nggak jawabannya, gitu loh nah, masih ada waktu. Kelompok 3 sudah? 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 Siapa yang menulis? Kamu aja yang baca tulisanmu. Kamu aja yang baca. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Ya. Nah, coba perhatikan. Sudah semua kan? Sekarang Ibu minta apa yang kalian diskusikan dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok mewakili satu orang yang membacakan hasil diskusinya ke depan. Ibu mulai dari kelompok 1 siapa? Silakan maju nak. Yang lain memperhatikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa hasil diskusi kami. 1. A. Tidak, karena Tika bersikap boros. B. Tika melanggar sila kelima karena sila kelima Pancasila mengajarkan hidup hemat, sedangkan Tika boros akan energi listrik. C. Sebaiknya Tika tidak memboros listrik seperti mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan AC saat cuaca dingin, dan menyalakan lampu sesuai kebutuhannya saja. 2. A. Sikap Ayah Nina sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua, karena Ayah Nina menegur dengan sopan dan meminta untuk mengantri dari belakang. B. Nilai Pancasila yang diterapkan oleh Ayah Nina adalah sila kedua, karena Ayah Nina memanusiakan manusia dan juga bersikap sopan. C. Sila Pancasila yang diterapkan oleh Ayah Nina adalah sila kedua, karena Ayah Nina menghormati kepada yang lebih tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat ya. Sekarang kelompok 2. Usahakan ketika membaca jangan menutupi wajahnya yang ganteng dan cantik. Ya. Saya dari kelompok 2 akan presentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi. 1. A. Tidak karena jika melakukan pemborosan energi listrik. B. Jika melanggar sila kelima karena sila kelima mengajarkan sikap hemat. C. 1. Sebaiknya Tika mematikan TV jika tidak dipakai. 2. Sebaiknya Tika mematikan lampu saat tidak dipakai. 3. Sebaiknya AC dimatikan jika cuaca sedang dingin. A. Iya, karena ayah Nina menegur dengan sopan. B. Ayah Nina menerapkan sila kedua karena ayah Nina menghargai hak orang yang mengantri lainnya. C. Ayah Nina menerapkan sila kedua Pancasila karena menghargai orang yang lebih tua. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau udah benar tidak apa yang disampaikan kelompok 2? Tidak ada tanggapan? Tidak ada komentar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu minta kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. A. Tidak, karena Tika bersikap boros. B. Sila yang dilanggar Tika adalah sila kelima Pancasila karena Tika menyalakan televisi saat tidak digunakan. C. Sebaiknya Tika mematikan TV saat tidak digunakan dan mematikan pendingin ruangan saat cuaca dingin. 2. A. Sikap ayah Nina sesuai dengan sila kedua karena ayah Nina menegur dengan sopan. B. Sila yang diterapkan ayah Nina adalah sila kedua karena ayah Nina menegur orang yang menyela antrian. C. Sila kedua karena sila kedua mengajarkan sikap saling menolong. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak. Ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Ke tengah nak. Tempatkan dulu wajahmu yang cantik. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. A. Tidak, karena Tika tidak bersikap Suaranya hemat. agak dikuatkan. B. Tika melanggar sila kelima karena boros listrik, menghidupkan televisi tetapi tidak ditonton. C. Tidak menyalakan lampu saat tidak dipakai dan tidak menghidupkan pendingin ruangan saat cuaca dingin. 2. A. Ayah Nina menegurnya dengan sopan dan memintanya mengantri dari belakang. B. Ayah Nina menerapkan sila kedua Pancasila. Orang tersebut tampak kesal tetapi ia akhirnya menuruti permintaan ayah Nina. C. Sila kedua, karena ayah Nina menghormati orang yang lebih tua. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada tanggapan? Ada komentar? Biasakan memberikan pendapat ya. Nggak usah takut memberikan komentar. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita kasih tepuk the best. Kita kasih tepuk the best dua-duanya. Yang the best.
You are the best. You are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke. Sekarang kelompok 5, silakan. Diperhatikan ya. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. A. Tidak karena Tika Jangan ditutupi wajahnya yang cantik. B. Tika melanggar sila kelima Pancasila karena Tika bersikap boros. C. Sebaiknya Tika bersikap hemat dan tidak bergaya hidup mewah. 2. Iya, karena ayah Nina menegurnya dengan sopan. B. Ayah Nina menerapkan sila kedua karena menegurnya dengan sopan dan memintanya mengantri di belakang. C. Sila kedua, karena ayah Nina menunjukkan sikap kasih sayang sesama manusia. Sekian hasil diskusi kami. Ada tanggapan? Suaranya kurang jelas kata si Erlangga yang ganteng. Iya. Oke, ada tanggapan lain tentang hasil diskusinya? Tidak ada? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, hebat ya. Oke. Ibu melihat kalian sudah memahami apa saja contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalian sudah bisa menganalisis berdasarkan cerita yang Ibu sajikan. Apa yang kalian sampaikan benar, ya. Kelompok nomor 1 tadi itu berkaitan dengan sila kelima karena bergaya hidup boros akan energi. Sedangkan nomor 2 itu berkaitan tentang sila kemanusiaan, yaitu sila kedua, di mana ayah Nina berani menegur, berarti dia membela yang benar, ya, dan berani menegur karena ada melakukan yang salah dengan cara yang sopan. Oke? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Apa nilai-nilai Pancasila yang sudah kita terapkan atau kalian perhatikan yang dilakukan di sekolah? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, ada yang lain? Menerima pendapat teman. Menerima atau menghormati pendapat teman. Menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Tidak merusak karya orang lain. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Bersikap adil. Tidak membeda-bedakan teman. Menjenguk teman yang sakit. Tidak bersikap boros. Kalau di rumah, apa saja yang sudah kalian lakukan? Apa? Beribadah tepat waktu. Menghormati orang tua. Tidak berantem sesama saudara, kakak, adik. Harus saling sayang. Ada lagi? Ada lagi? Yang kok nak? Berbagi makanan sesama saudara. Membagi makanan kepada saudara. Mungkin si Nabila sering berbagi kepada tetangga. Itu hal yang baik. Ada lagi? Di masyarakat? Contoh di masyarakat, apa penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita lakukan? Gotong royong. Saling menolong. Apa? Menjenguk tetangga yang sakit.
Bermusyawarah. Bermusyawarah apa yang kita lakukan di masyarakat? Pemilihan RT, pemilihan RW. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ya, mungkin di rumah kalian berdua bareng-bareng bersama orang tua. Ya, mengajari adiknya ketika belajar, membantu adiknya saat belajar. Kemudian, apa lagi? Kita ikut merayakan hari-hari nasional seperti 17 Agustus kemarin. Kita ikut enggak? Terlibat tidak? Itu sesuai sila keberapa? Sila keberapa? 3. Ya, memupuk persatuan. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, Ibu akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Mudah, hanya menjodohkan. Ya, jangan lupa tulis namanya. Kenapa? Belum dapat. Jangan lupa langsung ditulis namanya. Langsung dikerjakan. Coba lagi, Nak. Ada? Masih kurang? Ayo, langsung ditulis namanya. Tulis namanya. Sudah? Yang sudah? Langsung kasih sama Ibu. Mudah ya, karena hanya menjodohkan. Oke. Mudah ya, cepat-cepat selesai karena mudah ya. Oke, sabar. Ada lagi? Udah? Oke. Sudah semua? Sudah semua? Oke, nanti hasil diskusinya Ibu kumpulkan ya. Sekarang, coba perhatikan ke depan. Sebagai evaluasi kita, Ibu ada game. Kelompok 1, maju ke depan. Kelompok 1, maju ke depan. Oke, kita lihat kelompok 1 ya. Kalian buka kotaknya, waktunya hanya 30 detik. Jadi gunakan membaca cepat. Dibilang apa jawabannya?
Oke. 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 Bareng-bareng ya, diperhatikan. Oke. Apa? Oke, coba ini. Oke, berapa skornya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Oke, bareng-bareng sama 30 detik juga. Apa? Yang kuat suaranya? Oke. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Apa? B. Oke. Nomor 4. Apa? Oke. Nomor 5. Apa? Oke, berapa skornya? Tepuk tangan. Kelompok 3, langsung maju. Oke, nomor 1. Apa? Apa? Jelas ya. Nomor 2. Apa? Oke, nomor 3. Oke, nomor 4. Apa? D. Nomor 5. Apa? A. Berapa skornya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Maju kelompok 4. Habis ini cek kelompok 1 ya. Oke. Ngomong ya. Oke, nomor 2. Apa? Oke, nomor 3. Gak apa-apa. Oke, nomor 4. Apa? Oke, nomor 5. Apa? Apa? Oke, berapa skornya? 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sesuai nama kelompoknya. Sekarang maju kelompok 5. Apa?
Ngomong ya. Oke, nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 4. Apa? B, nomor 5. Oke. Oke, berapa skornya? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Sudah? Sudah? Masih semangat? Masih semangat? Oke, sekarang Ibu tanya dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Apa yang membuat pembelajaran hari ini menarik? Ada gamenya. Ada diskusinya. Ada tanya jawab. Apalagi? Tadi karena ada gamenya, ada berdiskusi, ada tanya jawab. Jadi itu yang buat menarik ya. Oke. Sudah tahu bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Apa yang akan kita lakukan? Iya, bagaimana cara menerapkannya? Beribadah tepat waktu. Baik di rumah, di sekolah. Apalagi? Saling menolong. Tidak membeda-bedakan agama. Menghormati agama lain. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Bersikap adil terhadap sesama. Ayo. Bergotong royong. Tidak boros. Menghargai keyakinan orang lain. Apa? Memberikan infak. Oke, apa? Menghargai hak dan kewajiban orang lain. Jadi tadi itu sebagai bahan refleksi kita bahwa pembelajaran hari ini kalian merasa menyenangkan, menarik, dan sudah bisa memahami contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila baik di rumah, di sekolah, ataupun masyarakat. Sekarang Ibu minta, siapa yang dapat memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ayo. Apa simpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan? Ayo. Simpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke. Bahwa nilai Pancasila harus diterapkan Yang kuat dulu. Teman-temanmu biar mendengar. bahwa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan kehidupan sehari-hari agar terasa tentram, aman, dan adil. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, masyarakat, supaya hidup kita tadi apa? Jadi tentram, nyaman, aman, dan adil. Benar. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Ya, itulah manfaatnya yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan
pendidikan Pancasila. Karena ini pembelajaran terakhir tentang pengamalan Pancasila. Jadi pembelajaran selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang harus kita ketahui. Nah, berhubung pembelajaran kita sudah selesai dan kita akan istirahat, boleh disiapkan? Pagi atau siang? Masih pagi. Sekali lagi, siapkan. Oke, selamat pagi dan terima kasih pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Ya, sebelum istirahat, bukunya boleh dirapikan. Terima kasih. Oke, boleh istirahat. Ayo.